Salam, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu juga kita rasakan oleh karena kasih Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan, di mana Bapa Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Itu terima kasih Bapa, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, di mana Bapa di pada pagi hari ini kami masih bisa merenungkan kembali firman-Mu. Kami percaya Bapa Engkau berkata-kata dalam hati kami dan membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa jalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, salam damai sejahtera. Saya percaya kita di pada pagi hari ini ceria, semangat, dan sehat-sehat semua. Kita hanya bisa bersyukur di mana atas penyertaan pelindungan Tuhan, sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi itu Bapak Saudaraku, marilah buka hati kita, baca firman Tuhan, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita sehingga benar-benar kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita tidak buka hati kita, tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena apa? Karena kita hanya ikut-ikutan saja. Karena kita hanya ikut-ikut apa kata manusia. Jika kita mengikuti apa kata manusia Bapak Saudaraku, tentu manusia mencari yang indah-indah saja, yang mencari enak-enak saja, yang mencari kenyamanan tubuh. Tapi jika kita kembali kepada firman-firman kebenaran Bapak Saudaraku, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Bukan hanya sekadar dunia ini saja, tapi kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita buka hati kita, renungkan firman Tuhan, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita sehingga betul-betul kita mengerti dan bisa kita menjalankannya seturut dan kehendak Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita bahkan baca Yakobus 3. Yakobus 3 ayat 1. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatan oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi di Bapak katanya pada kita itu siapa yang berhikmat, hendaklah ia perkatakan dengan hati lemah lembut, seperti Tuhan sudah mengajari kepada kita. Di sini jelas tadi kepada kita, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kadang kita melakukan dalam kehidupan kita ini dengan akal kita, dengan pikiran kita, dengan kepintaran kita, sehingga kadang kerap kali kita salah pengertian, salah berjalan. Karena apa? Karena yang kita andalkan adalah dengan akal kita. Tapi jika kita ambil hikmat dari Tuhan, sehingga Tuhanlah yang menuntun kita, Tuhanlah yang mengajar kita, Tuhanlah yang membimbing kita. Jadi semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi walaupun kita ini ada, tapi bukanlah kehendak kita yang terjadi, tapi adalah kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena seringkali kita kedagingan, seringkali kita membela diri kita sendiri, seringkali kita ini membuat alasan demi alasan demi membela diri kita. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan supaya benar-benar murni apa yang kita lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan.
sehingga kita tidak menghiraukan daging kita, supaya kita itu jangan kita membelot, supaya kita jangan kita tergelincir oleh karena keinginan-keinginan daging kita. Tapi kita marilah kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya Roh Kudus yang menuntun, membimbing, menyertai sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak akan mampu untuk menjalankan seturut dan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena seringkali daging ini bunyi, seringkali daging ini yang berkata, seringkali keinginan-keinginan daging kita yang mengatur kita. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan mengatakan kepada kita, hendaklah engkau tanggalkan kedaginganmu. Jadi ini sangat-sangat bertentangan. Jadi jika kita mengandalkan dengan kekuatan kita, tentu kita tidak akan dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, ayat 14 mengatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita mengatakan, Tuhan memberkati saya, Tuhan menyertai saya. Kita mengatakan jika kita diberkati, jika kita berhasil, jika kita mendapatkan cita-cita kita. Jadi itu semuanya Bapak Saudaraku bukanlah jamin itu dari Tuhan. Karena setan-setan pun pintar untuk memberkati manusia. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus selagi siap berpuasa, dia lapar, dan setan membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang tertinggi, dan di situ dia akan memperlihatkan kerajaan dunia ini. Dia mengatakan, jika engkau mau sujud menyembah aku akan memberikan semua kerajaan dunia ini. Itu setan mengatakan kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bukannya semuanya itu Tuhan yang memberikan. Belum tentu Tuhan memberikan jika kita berhasil, jika kita sudah mendapatkan hidup dalam dunia ini. Tapi jika kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, itulah membuat kita sadar, itulah membuat kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini tadi ayat 14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita hanya mementingkan diri sendiri, jika kita hanya meraih sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri, itu adalah kekacauan. Jadi itu banyak di situ dari hawa nafsu, itu banyak situ dari kehendak si iblis. Katanya di sini tadi jelas, katanya tadi kepada kita, sama seperti Yesus ditawarkan untuk menyembah dia, di mana dia katakan, aku akan memberikan kerajaan dunia ini kepadamu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi belumlah keberhasilan kita itu belum tentu itu dari Tuhan. Tapi jika kita melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan, tentu itu ada kasih. Ada kasih situ, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Jadi tidak iri hati. Jadi sini ada bukti si kita saling mengasihi satu lain. Keberhasilan kita itu ada kasih. Kita peduli kepada orang lain, dan kita itu tidak iri hati. Dan kita itu tidak memegahkan diri sendiri, tapi kita itu menyadari ini semua adalah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sangatlah jelas firman Tuhan mengatakan kepada tadi, sebab di mana ada iri hati dan
memegahkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memiliki dan tidak munafik. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan tadi, kita itu pemurah, tidak mementingkan sendiri, tidak egois. Itu buktinya hikmat dari atas. Jadi kita itu sama seperti Tuhan Yesus, seakan-akan kita ini bodoh, seakan-akan kita ini tidak tahu apa-apa. Itulah dari hikmat dari atas. Jadi tidaklah kita memegahkan diri sendiri, tidak mengatakan siapa kau tahu saya ini, tahu kau siapa saya. Nah, itu sering yang meluncur itu hikmat dari dunia. Tapi Tuhan mengajari kita itu dengan rendah hati. Saya ini tidak ada apa-apanya, harga sampah pun tidak. Nah, tapi semuanya itu kan Tuhan yang tahu. Apapun perbuatan kita, apapun kita ini saat ini, Tuhan yang tahu. Jadi tidak perlu kita memegahkan diri. Tidak penting kita itu egois kepada orang lain, tapi kita itu berbagi kepada sesama kita semampu kita. Jadi semua hidup Bapak Saudaraku tidaklah gampang seperti dunia kita lihat akhir-akhir zaman ini. Akhir-akhir zaman ini kita melihat kasih itu sudah menipis. Sangat sudah menipis, karena itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Jadi Bapak Saudaraku, kita tidak heran, karena itulah yang terjadi pada akhir-akhir zaman. Karena firman Tuhan mengatakan akhir-akhir zaman sama seperti zaman Nuh. Dia mengatakan makan minum pesta pora. Pesta pora makan minum. Itulah perjuangan manusia. Ternyata juga pada saat akhir-akhir zaman ini Bapak Saudaraku, itu yang diingini manusia. Nah, sehingga kita melihat hanya banyak pesta pora makan minum. Jadi Bapak Saudaraku, disitulah nanti kita akan terkejut, di mana seperti zaman Nuh, disitulah nanti akan datang air bah, menghabiskan, musnahkan semua manusia. Jadi Bapak Saudaraku, itulah setan itu pintarnya untuk mengelabui kita, supaya kita tidak kembali kepada firman dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mencari hikmat dari Tuhan, tapi kita hanya mencari hikmat dunia. Jadi jika kita mencari hikmat dunia, tentu banyak menurut manusia baik, tapi belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi tidak seberapa manusia mencari baik menurut Tuhan, tapi rata-rata hampir adalah baik menurut manusia. Pertobatan seturut dengan manusia, tapi bukan pertobatan seturut dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sehingga pada pagi hari ini kita disuruh Tuhan hikmat dari atas. Jadi pertobatan itu adalah murni dari atas. Jadi kebenaran-kebenaran yang kita lakukan itu murni dari atas. Jadi jika kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan murni dari atas, tentu kita kembali kepada firman. Firmanlah petunjuknya. Firmanlah jalan untuk kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Ketika di sini kita melihat ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi hikmat dari atas itu damai sukacita, dan betul-betul kita hidup bahagia, rukun dan bahagia. Jadi kita damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini kita melihat dia sudah memiliki segala-galanya. Dia sudah kehidupannya sudah luar biasa. Itu kita lihat. Tapi belum bisa kita lihat damai yang sebenarnya yang dimilikinya. Karena apa? Karena damai sejahtera itu ada dari atas. Kalau hikmat dari damai dunia ini tidak bisa menyenangkan hati manusia. Makanya banyak saat ini kita melihat manusia mencari kesenangan. Segala macam dia lakukan untuk mencari kesenangan. Bahkan dia mencari narkoba,
pesta narkoba, bahkan juga pesta seks, bahkan juga pesta pora dan sebagainya. Dia mencari nikmat, mencari kesenangan, tapi itu tidak akan didapatkan. Walaupun didapatkan, itu hanya sekejap, tapi semuanya itu akan habis, sirna. Tapi jika kita cari hikmat dari atas, itu kita mendapatkan damai sejahtera, kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan kesenangan itu. Di dunia ini pun kita miliki, walaupun kita secara daging kita disandra, diiri, dianiaya, dicaci, dikucilkan, diolok-olok dan sebagainya. Tapi kita merasakan damai sejahtera itu. Kita mendapatkan sukacita datangnya dari Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kita ingini adalah damai sukacita. Karena apa? Karena kita merasakan bagaimana kita ini hidup dalam dunia ini, kita sudah terbayang-bayang bagaimana hidup yang kekal itu hanya memuji, memuliakan nama Tuhan bersama Tuhan Yesus. Itulah dalam benak hati kita, sehingga kita apapun yang kita alami saat ini, kita bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena itu seizin Tuhan untuk menguji mental kita, menguji iman percaya kita. Jadi ini semua saudaraku, jika tidak kita mencari hikmat dari atas, kita tidak akan menemukannya. Semuanya rata-rata manusia mencari hikmat dunia untuk menyenangkan diri sendiri, untuk menyenangkan dagingnya, untuk pesta pora, bersenang-senang dan sebagainya. Tapi itu semua Bapak Saudaraku akan sirna. Seperti kita melihat bagaimana Lazarus dengan orang kaya. Kita melihat orang kaya itu ketika dia meninggalkan dunia ini, dia akan katakan, Lazarus, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus meneteskan 1 tetes, 2 tetes untuk lidahku ini, karena di sini panas sekali. Tapi Bapak Abraham mengatakan, dari situ ke sini nggak bisa, karena jurang pemisah sangat luas. Itu kata Bapak Abraham. Jadi itulah Bapak Saudaraku yang kita pikirkan dari saat ini. Karena kita pasti akan berangkat, karena kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita mencari hikmat dunia ini, tidak seberapa manusia untuk berpikir tentang kesana. Rata-rata manusia mencari yang ada dalam dunia ini. Karena itulah si setan itu pintarnya untuk mengkelabui kita, supaya kita jangan satupun untuk berpikir untuk kesana, tapi berpikir untuk hanya di dunia ini. Bahkan sering kita melihat, bahkan banyak manusia saat ini lupa akan kematian, karena dia menganggap dia hidup selama-lamanya, sehingga dia berbuat seturut dengan kehendaknya. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah seberapa manusia mau melakukan hikmat dari itu atas. Karena hikmat dari atas itu satu kebodohan bagi manusia. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan, jika engkau dipukul pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Nah, jadi jika engkau lempar pakai batu, lemparlah pakai kapas. Itu kan satu kebodohan bagi manusia. Jadi memang betul Bapak Saudaraku, memang manusia menganggap orang-orang yang taat kepada Tuhan ini bodoh. Yang taat kepada Tuhan ini tidak tahu apa-apa, karena tidak melawan, karena dia bersyukur apapun yang dalaminya, syukur Tuhan. Berarti engkau memberikan ini karena engkau tahu aku sanggup untuk menjalankannya. Jadi segala sesuatu bersyukur kepada Tuhan. Karena pikiran kita bukanlah hal-hal tentang dunia ini, tapi pikiran kita adalah hal-hal seperti mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita melihat bagaimana si Job. Kita melihat bagaimana penderitaan Ayub. Kita melihat bagaimana penderitaan yang dialaminya. Tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena pengharapannya bukanlah dunia ini. Walaupun mungkin habis semuanya hartanya, mungkin pun habis semuanya tubuhnya pun bahkan sampai kuris-kurisan. Bahkan juga istrinya juga mengatakan, tinggalkanlah Tuhanmu itu. Nah, jadi apa reaksi Ayub? Tapi Ayub tetap kuat.
karena dia merasakan Tuhanku sangat dahsyat, Tuhanku sangat baik, Tuhanku pasti memberikan yang terbaik. Ternyata kita lihat Ayub diberkati. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita buka hati kita untuk mendapatkan hikmat dari atas, bukan dari hikmat dari dunia ini, supaya kita itu betul-betul mendapatkan damai sejahtera. Kita bisa juga nyaman dengan keluarga kita. Karena apa? Apapun tantangan yang hadapi kita dengan keluarga kita, oh itu berarti salib yang berikan Tuhan kepada saya. Jadi kita tidak mengutuki dia lagi, sehingga kita tidak dendam melihat dia lagi, sehingga kita tidak benci melihat dia lagi. Tapi karena apa? Tuhan memberi itu untuk menguji mental saya. Apakah saya mampu untuk menghadapi saudara saya seperti itu? Jadi kita ambil hikmat dari atas. Jadi kita tidak mengatakan, wah ini sangatlah tidak manusiawi. Kita mengatakan seperti itu. Aku membuat begini. Saya sudah membantu begini. Ternyata dibalas seperti ini. Dibalas dengan racun. Aku mengasih madu, dia balas dengan racun. Kita tidak mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena berpikiran kita itu hikmat dari atas. Kita mencari apapun yang kita alami ini, kita ambil hikmatnya. Hikmatnya ada dari atas. Jadi apapun tantangan yang kita hadapi saat ini, oh berarti Tuhan saat ini menguji saya. Nah, jadi kita bersyukur pada Tuhan. Kita tidak akan dendam, kita tidak akan mengutuki, kita tidak akan iri hati dan sebagainya. Tapi kita itu bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan saya mampu untuk menghadapi keluarga saya seperti ini. Nah, jadi kita berpikir positif. Bagaimana yang datangnya dari hikmat dari atas. Jadi Bapak Saudaraku, tidak seberapa manusia untuk mencari hikmat dari atas. Kenapa? Karena ini sangatlah memberatkan daging. Karena ini harus kita menanggalkan kedagingan kita. Ini harus kita menanggalkan ego kita. Ini harus mengendalikan harga diri kita. Makanya saat ini Bapak Saudaraku, tidak seberapa manusia mau menjatuhkan harga dirinya. Rata-rata manusia membangkitkan harga dirinya. Nah, jadi manusia rata-rata ingin dibangga-banggakan, ingin disanjung-sanjung, ingin dipuja-puja. Tidak ada satupun manusia kita melihat pada saat ini mau diejek-ejek, mau diolok-olok, mau direndahkan. Jadi makanya firman Tuhan juga mengatakan, Bapak Saudaraku, kepada firman Tuhan mengatakan, banyak orang datang, sedikit orang yang terpilih. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah gampang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi kuncinya kita, apakah kita mau membuka hati kita menjalankan hikmat dari atas, apakah kita menjalankan hikmat dari dunia ini. Jadi kuncinya kita. Jadi memang kalau kita mendapatkan hikmat dari atas itu tidaklah gampang. Tidaklah gampang, ada tantangan, ada pergumulan, ada pergumulan kita. Kenapa? Karena kita harus menanggalkan harga diri, mengandalkan kedagingan kita, menanggalkan ego kita. Jadi Bapak Saudaraku, marilah buka hati kita, kembalilah kepada firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan, baca Alkitab, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, supaya kita jangan nina bobokkan dunia ini, supaya jangan kita dihanyutkan oleh dunia ini, tapi kita benar-benar mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Amin Bapak Saudaraku. Jadi inilah renungan firman Tuhan di pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan di pada pagi hari ini bisa kita meraih hikmat dari atas, bukan dari hikmat dari dunia ini. Karena kita tahu hikmat dari dunia ini hanya sementara. Apapun kita lakukan, bagaimanapun kita dapat hikmat dari dunia ini, wah kehidupan kita begitu luar biasa, diberkati dan sebagainya, kita merasakan itu hanya sementara. Tapi jika kita mendapatkan hikmat dari atas, mungkin penderitaan yang kita alami, tapi itu kita akan menerima upah kita, yaitu sama seperti Ayub tadi, ketika dia mengalami masalah-masalah pergumulan hidupnya, dia akan diberkati begitu luar biasa. Jadi kita juga Bapak Saudaraku, kita pengharapan kita adalah kehidupan yang kekal itu, bukan karena hal-hal dan dunia ini. Karena hal-hal dunia ini semuanya akan sirna, semuanya akan habis, semuanya akan lenyap. Tapi mendapatkan kehidupan yang kekal itu kekal selama-lamanya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, tetap semangat, andalkan Tuhan, kembalilah kepada firman Tuhan.
undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, sehingga kita tidak hanya ikut-ikutan saja, sehingga kita hanya tidak dengar-dengaran saja, tapi betul-betul kembali kepada firman-firman kebenaran. Terima kasih banyak, semangat terus, shalom.